Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tanganmu yang berdosa, bersihkanlah, dan hatimu yang mendua, sucikanlah." Ayat ini adalah sebuah undangan sekaligus janji. Ini adalah salah satu panggilan yang paling langsung dan pribadi di seluruh Alkitab. Sebuah undangan dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang berkata, "Datanglah lebih dekat." Ia tidak berkata, "Buktikan dirimu dulu," atau "Perbaiki semua masalahmu terlebih dahulu." Ia hanya berkata, "Mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu." Tetapi Yakobus juga dengan jelas menegaskan bahwa kedekatan dengan Tuhan ini bukanlah sesuatu yang dangkal atau setengah hati. Mendekat kepada Tuhan berarti berpaling dari dosa, berarti menyerahkan bagian-bagian dalam dirimu yang masih memegang erat kegelapan. Ayat itu berkata, "Bersihkan tanganmu," ini melambangkan tindakan dan perbuatanmu, "sucikan hatimu," ini melambangkan motivasi, keinginan, dan pikiranmu. Ayat ini menyingkapkan pergumulan yang kita semua hadapi, yaitu kecenderungan untuk mendua hati, ingin Tuhan, tetapi juga ingin kenyamanan, mencintai hadirat-Nya, tetapi juga mencintai kebiasaan kita. Hati kita bisa terbelah, mulut kita berdoa, tetapi hati kita menahan diri. Namun Tuhan menginginkan seluruh hatimu, bukan hanya sebagian, bukan hanya versi hari minggumu. Ia mau penyerahan penuh, dan hubungan seperti ini memerlukan ketulusan, pertobatan, dan penyerahan total. Lalu, apa arti sebenarnya mendekat kepada Tuhan? Itu berarti setiap hari memilih untuk dengan sengaja hidup dekat dengannya. Membuka Alkitab bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai cara untuk mendengar suaranya. Berdoa bukan untuk terlihat rohani, melainkan untuk sungguh-sungguh berbicara dari hati kepadanya. Itu berarti memilih kekudusan di atas kenyamanan, ketaatan di atas dorongan hati, dan penyerahan di atas keinginan diri sendiri. Kedekatan ini bukan diperoleh melalui kesempurnaan, tetapi diterima melalui pertobatan. Saat engkau datang kepadanya dengan hati yang rendah, saat engkau mengakui dosamu, saat engkau berkata, "Tuhan, aku mau Engkau lebih daripada aku mau dosa ini," Ia akan segera datang kepadamu. Sama seperti Bapa dalam kisah anak yang hilang, Tuhan tidak berdiri diam dari kejauhan, tetapi Ia bergerak menghampirimu, memelukmu dengan belas kasihan, dan memulihkanmu dengan kasih karunia. Kita melihat hati yang sama dalam diri Daud. Alkitab menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi ia tidak sempurna. Ia jatuh dalam dosa besar. Namun yang membedakannya adalah responnya terhadap dosa. Ia tidak menyembunyikannya, tidak membenarkannya, melainkan membawanya ke dalam terang dan meletakkannya di kaki Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24, Daud berdoa, "Selidikilah aku, ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah ada jalanku yang jahat, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pikirkan doa seperti ini. Daud tidak sedang meminta berkat, tetapi meminta Tuhan memeriksa hatinya. "Selidikilah aku, lihat jauh di bawah permukaan. Kenali semua yang ada di dalamku, bahkan bagian-bagian yang sulit kuakui. Ujilah aku, periksa pikiranku, motifku, dan ketakutan terdalamku. Lihat apakah ada jalan yang jahat di dalamku. Nyatakan dosa yang telah kuabaikan, sikap yang telah kubenarkan, lalu tuntunlah aku, karena aku tidak mau tetap di tempatku. Aku mau berjalan di jalan yang menuju kehidupan." Mendekat kepada Tuhan tidak selalu nyaman, tetapi itu indah, tulus, dan membawa perubahan sejati.
Jangan takut meminta Tuhan menguji kita, karena itu bukan hukuman, melainkan anugerah. Ujian iman memurnikan kita, membersihkan kita, dan menguatkan kita. Ujian tidak datang untuk menghancurkan iman, tetapi untuk membuktikannya, membentuk kita menjadi orang yang siap memikul panggilan, orang yang mengenal Tuhan di tengah perapian kehidupan nyata. Salah satu permintaan terpenting yang dapat kita buat kepada Tuhan adalah, Tuhan, lihatlah apakah ada jalanku yang jahat di dalamku. Bukan hanya dosa yang terlihat oleh orang lain, tetapi juga dosa yang tersembunyi, kesombongan yang diam-diam, kecemburuan yang tak terucap, ketidakmauan mengampuni yang tersimpan, dan kompromi yang kita anggap bukan masalah besar. Minta Tuhan menyingkapkannya, karena dosa yang tetap tersembunyi akan membuat kita terikat. Namun ketika dibawa ke dalam terang, darah Yesus akan membersihkannya. Dan setelah Tuhan menunjukkan apa yang perlu diubah, jangan berhenti di situ, mintalah Ia menuntunmu. Kita tidak dimaksudkan untuk mencari jalan sendiri, kita butuh bimbingannya. Kita butuh Roh Kudus untuk mengajar kita berjalan dalam kemurnian, damai sejahtera, dan kebenaran. Biarkan Ia menuntunmu di jalan yang kekal, jalan kehidupan, sukacita, tujuan, dan kebebasan. Inilah arti sesungguhnya dari Yakobus 4 ayat 8, kedekatan yang mendalam dengan Tuhan yang mengubah kita dari dalam keluar. Itu tidak terjadi hanya karena usaha, tetapi melalui pertobatan dan penyerahan. Mendekat kepada Tuhan tidak memerlukan kesempurnaan, tetapi memerlukan kejujuran, kerendahan hati, pertobatan, dan berjalan menuju terangnya. Jadi hari ini, buatlah keputusan itu, jangan puas dengan hubungan yang dangkal. Mendekatlah kepadanya, sujud di kakinya, berserulah seperti Daud, Tuhan, selidikilah aku, biarkan Ia menuntunmu, mengubahmu, menyucikanmu, dan memulihkan sukacita keselamatanmu. Sebab janji itu tetap berlaku, mendekatlah kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu, setiap kali. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Aku mau mendekat kepadamu, seperti firman-Mu berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Aku percaya janji itu sepenuh hati, dan aku rindu merasakannya nyata dalam setiap bagian hidupku. Aku tidak mau hanya sekadar tahu tentang Engkau dari cerita orang lain atau dari pengetahuan di kepalaku. Tetapi aku mau sungguh-sungguh mengenal-Mu secara pribadi, hidup dekat dengan-Mu, dan berjalan bersama-Mu setiap hari. Ampuni aku, Tuhan, untuk setiap waktu ketika aku membiarkan hatiku mendua, saat aku berkata aku mau Engkau. Tetapi masih ada bagian dalam diriku yang berpegang pada dosa, kebiasaan, atau keinginan yang menjauhkan aku dari-Mu. Ampuni aku ketika aku lebih sibuk mengejar urusan dunia daripada mencari hadirat-Mu. Ampuni aku saat aku memberi hatiku kepada hal-hal yang sementara dan mengabaikan yang kekal. Hari ini aku mengaku bahwa Engkau lebih berharga daripada semua kenyamanan, kesenangan, dan keamanan yang dapat dunia tawarkan. Tuhan, aku membawa seluruh hidupku ke hadapan-Mu tanpa menyisakan apapun. Aku serahkan masa laluku, dengan segala kegagalan, luka, dan rasa malu yang pernah mengikatku. Aku serahkan masa depanku, semua rencana, mimpi, dan keinginan yang pernah aku susun. Aku serahkan keluargaku, setiap hubungan yang aku jalani, pekerjaanku, pelayananku, dan setiap bagian hidup yang selama ini aku pegang erat untuk aku kendalikan sendiri. Aku mau Engkau menjadi Tuhan atas seluruhnya, bukan hanya sebagian. Selidikilah aku, ya Tuhan.
Bukalah setiap ruang di hatiku dan tunjukkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, baik itu kesombongan yang diam-diam, sakit hati yang belum aku lepaskan, atau rasa takut yang menahan langkahku. Singkapkan setiap dosa yang selama ini aku anggap sepele, tetapi sebenarnya menjadi tembok yang menghalangi kedekatanku denganmu. Dan ketika engkau menyingkapkannya, beri aku kerendahan hati untuk mengakuinya, keberanian untuk bertobat, dan kekuatan untuk meninggalkannya. Sucikan hatiku, Tuhan. Bersihkan pikiranku dari setiap kebohongan yang pernah aku percayai tentang Engkau, tentang diriku sendiri, dan tentang hidup ini. Taruhlah dalam diriku kerinduan yang mendalam untuk firman-Mu, sehingga setiap hari aku datang membaca dan merenungkannya bukan karena kewajiban, tetapi karena aku ingin mendengar suara-Mu. Ajari aku untuk berdoa dengan jujur, seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya, dan untuk menyembah-Mu dengan hati yang murni, bahkan ketika aku berada dalam kesulitan atau tidak mengerti jalan-Mu. Roh Kudus, tuntunlah langkahku setiap hari. Saat aku mulai menjauh, tarik aku kembali. Ketika godaan datang untuk memilih jalan yang salah, ingatkan aku akan kebenaran-Mu. Waktu aku lemah, kuatkan aku untuk berdiri lagi. Bentuk aku menjadi pribadi yang tetap setia walau diuji, yang tetap taat walau diperhadapkan pada tantangan. Biarlah hidupku memancarkan kasih-Mu, sehingga orang lain dapat melihat bahwa aku telah berjalan bersama Yesus. Tuhan, aku mau tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu setiap hari. Aku mau hidup dengan kesadaran bahwa Engkau selalu dekat, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku mau berjalan di jalan-Mu yang penuh damai sejahtera, sukacita yang sejati, dan kebebasan yang murni. Terima kasih, Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah menyerah kepadaku. Terima kasih karena Engkau selalu lebih dulu mendekat kepadaku sebelum aku mendekat kepadamu. Hari ini aku memilih untuk menyerahkan seluruh hidupku hanya kepadamu, memuji-Mu, dan mengandalkan-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tulislah amin dengan iman. Aku berdoa supaya setiap berkat dalam doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, turun atas hidupmu. Jika kamu membutuhkan doa syafaat khusus, silakan tulis di kolom komentar, kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kamu.